Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone, my name is Wanuma Ternate. I'm a student at Hairun University Ternate English Education Study Program. I'm from class 6A, so I'm making this video to fulfill my final exam, and this video is about interpreting videos English to Indonesian, and the name is video about medical interpreter. Hai, nama saya Kelly. Saya merupakan juru bahasa tatap muka berbahasa Spanyol di Virginia. Saya membuat video ini karena saya mengajar kelas tentang medis penerjemahan. Saat ini semuanya tampaknya lebih mengarah ke penerjemahan jarak jauh. Oleh karena itu, saya ingin memfokuskan sebagian besar kelas saya pada penerjemahan jarak jauh. Namun saya ingin melanjutkan dan membuat video ini untuk mahasiswa atau siapapun yang tertarik pada cara kerja penerjemahan tatap muka. Saya juga ingin memberitahu semua orang bahwa kami juru bahasa tatap muka memang ada. Tidak semua penerjemahan dilakukan melalui telepon atau video. Saya setiap hari pergi ke rumah sakit, ke fasilitas medis, klinik, fasilitas kesehatan mental, dan datang langsung untuk menerjemahkan bagi pasien setiap hari. Jadi untuk memulai, saya ingin memperjelas bahwa saya adalah kontraktor independen. Ini berarti saya bukan karyawan dari sistem rumah sakit atau klinik. Sebaliknya, saya bekerja dengan puluhan agen penerjemahan. Saya juga memiliki kontrak dengan banyak agen penerjemahan berbeda yang menawarkan janji temu di daerah saya. Dan juga terkadang saya mendapatkan tawaran penugasan meskipun saya berada di Richmond, Virginia. Dia mendapatkan tawaran penugasan di daerah Tidwater. Itu berarti lebih jauh ke selatan, dan juga di daerah Metro DC itu lebih jauh ke utara. Cara kerjanya yaitu agen penerjemahan akan mengirimkan permintaan untuk membuat janji temu. Mereka akan mengirimkan email teks atau melalui platform milik mereka untuk tawaran penugasan. Dan biasanya jika saya orang pertama yang menerima penugasan itu, saya mendapatkan penugasan dalam beberapa kasus, menyatakan ketersediaan saya, dan kemudian agen penerjemahan melalui proses mereka sendiri memutuskan penerjemahan mana yang menanggapi bahwa bersedia akan mendapatkan janji temu. Nah, jadi saya menyimpan kalender semua janji temu, tentu saja memastikan untuk tidak memasukkan informasi pribadi pasien atau identitas pribadi pasien. Dan pada hari janji temu, saya biasanya datang 15 menit lebih awal ke fasilitas medis dan memperkenalkan diri sebagai penerjemah kepada petugas pendaftaran sambil menyebutkan nama pasien yang diterjemahkan. Namun seringkali saya tidak tahu seperti apa rupa pasiennya, kecuali jika sebelumnya pernah menerjemahkan untuk pasien tersebut. Beberapa fasilitas keliru mengira saya bisa mengenali pasien hanya dari penampilan, sehingga ia selalu menegaskan pentingnya pihak fasilitas memberitahu saat pasien datang. Jika saya mendengar seseorang berbicara dalam bahasa Spanyol dan tampak kebingungan, jadi saat itu saya sedang menunggu pasien. Nama saya Kelly, saya seorang penerjemah bahasa Spanyol. Saya akan mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri tanpa menyebutkan nama pasien yang ditunggu demi menjaga privasi. Jika orang tersebut ternyata adalah pasien yang akan saya bantu, saya akan mengantarnya ke area registrasi. Dan jika bukan,
saya tetap berusaha membantu dengan menghubungkan mereka ke penerjemah lain atau memberitahu staf bahwa orang tersebut memerlukan bantuan dalam bahasa Spanyol. Saat bertugas di praktik swasta dalam ruang tunggu yang lebih kecil, saya biasanya mendengar nama pasien saat mereka mendaftar, lalu segera memperkenalkan diri sebagai juru bahasa untuk hari itu. Saya menjaga profesionalisme dengan menghindari percakapan pribadi di ruang tunggu dan mengarahkan pasien untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada penyedia layanan. Saya tidak memberikan nasihat medis karena hal itu di luar peran penerjemah atau di luar peran saya. Setelah dipanggil, saya mendampingi pasien di ruang pemeriksaan dan menerjemahkan selama interaksi dengan tenaga medis, serta membantu komunikasi dengan staf resepsionis jika diperlukan, terutama saat kemampuan bahasa pasien atau staf tidak memadai. Penerjemah berada di ruangan selama penyedia layanan kesehatan hadir dan segera keluar jika penyedia layanan kesehatan meninggalkan ruangan. Meskipun pasien memintanya untuk tetap tinggal, meminta saya untuk tetap tinggal karena hal itu melanggar kode etik juru bahasa. Nah, setelah janji temu selesai, saya mendampingi pasien ke resepsionis jika perlu membuat janji lanjutan. Di rumah sakit, saya membantu pasien menavigasi gedung yang membingungkan, terutama karena petunjuk biasanya tidak tersedia dalam bahasa Spanyol, dan saya mengandalkan pengetahuan saya tentang tata letak rumah sakit di daerah tersebut. Itulah inti dari interpretasi medis secara langsung. Nah, akhir-akhir ini dengan COVID-19, meskipun CDC mengatakan bahwa orang yang divaksinasi lengkap dapat pergi tanpa masker, karena saya berada di fasilitas medis dikecualikan dari itu, saya sebagai terlibat dalam interpretasi pediatrik, yang berarti saya bekerja dengan banyak anak yang tidak dapat divaksinasi. Dalam hal ini masuk akal bagi saya untuk memakai masker, dan jika saya menafsirkan terutama anak kecil, saya mungkin memakai pelindung mata hanya karena pada saat saya bertatap langsung dengan anak yang bersin. Karena dalam interpretasi pediatrik, seringkali jika Anda melakukan terapi fisik atau terapi okupasi atau bahkan terapi bicara, Anda mungkin harus turun ke lantai dengan penyedia, dan kemudian Anda adalah tingkat yang sempurna bagi seorang anak untuk berjalan ke arah Anda dan melakukan apa yang mereka inginkan. Okay, so that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.